Oh alah Gus Ikdam. Suwe-suwe tak sawang-sawang mulai kemelinti karo kemlelet. Nah, itu tadi adalah cuplikan salah satu calon jamaah ST ya. Kenapa saya bilangnya calon? Karena beliaunya sekarang masih belum menjadi anggota ST ya. Sekarang masih dalam oposisinya ST-Nyel, cabang TikTok ya, cabang TikTok. Jadi ya kalau saya ngomentari ya, itu tadi semacam ejekan. Wajar. Jadi wong ki nek duwe jeneng mulai disubyo-subyo, mulai dihormati orang, jamaah oke. Ya wis sak ngomong-ngomongi. Lah Prabowo kok diomongne wong sing paling apik di antara 3 capres. Atau mungkin ada yang bilang itu adalah juga termasuk kritik. Dan alhamdulillah Gus Ikdam itu menanggapi tidak seserius itu. Padahal kalau kita melihat videonya Gus Ikdam yang ini, ora percaya delok. Aku itu menaruh gayane Pak Prabowo. Loh. Karena ngene gak tahu deloken ket mbiyen ket uripe ket mbiyen lho. Apa tahu ngejelokne lawane. Nah, sebenarnya Gus Ikdam itu tidak mengunggulkan atau tidak membuat 02 itu atau Pak Prabowo itu lebih baik dari ketiga calon. Tidak. Beliau hanya bilang bahwa dia itu Gus Ikdam itu, jadi beliaunya itu, Gus Ikdam itu bilang bahwa Gus Ikdam suka gayanya Pak Prabowo karena beliau itu tidak suka menjelekkan lawan main di capres. Gak tahu pisan lho iki tenanan nek aku pengamat politik kelas handal Pak. Loh iki ora kampanye lho Pak, aku ora kampanye mari iki aku paham, aku muni ngene iki aku mesti dihujat wah Gus jerene ora politik ora ngene karena aku wis mesakne Pak. Uang ora nyapo-nyapo dilokne secara napa dilokne. Dan itu juga diterapkan oleh Gus Ikdam sendiri. Jadi Gus Ikdam itu tidak atau bukan tipe orang yang menjelekkan orang lain, meskipun bukan jamaahnya Gus Ikdam. Wah. Iki bocah cilik, Gus cilik kok. Wis kemelinti kemaki ngomong era karu-karuan. Jenengane diikuti wong, ngerti lo. Mbok sing penak lah sing ngomong. Yang penting kalau Gus Ikdam itu persatuan ya, persatuannya diutamakan ya, Tapi kalau saya boleh sebut namanya nggak sih? Itu tadi kan kalau di TikTok itu namanya inisial BHR, Bapak BHR. Jadi menurut beliau Gus Ikdam ini mengunggulkan salah satu paslon, padahal Gus Ikdam hanya bilang kalau Gus Ikdam itu suka gayanya Pak Prabowo yang mengutamakan persatuan dan juga tidak suka menjelekkan orang lain. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa memang kalau orang itu sudah nggak suka sama Gus Ikdam, cara apapun atau momen apapun pasti dijadikan senjata untuk mungkin atasnya mengkritik sih. Ini bukan mengkritik, ini atasnya mengkritik. Jadi pengen ora dihujat netizen yo diralat lah omongannya. Ono Gus, salam. Tapi dulu ada salah satu yang sangat luar biasa sing awake dhewe yo kudu niru. Berjuang apapun jangan sampai menjatuhkan lawan kita. Jadi ya nggak apa-apa sih ya, malah kalau dia selalu nonton mungkin bisa masuk anggota ST-Nyel mungkin ya, cabang TikTok gitu.
Nah, di sini kita juga harus belajar bahwa yang namanya misalkan kita berlomba atau kita mungkin bersaing, yang penting kita tidak menjatuhkan orang lain. Kita fokus pada komitmen kita, visi misi kita apa, gak usah ngurusin orang lain, apalagi menghina, menjelekkan lawan main kita, atau mungkin ini pesaing kita. Jadi nggak perlu. Jadi derek Gus Ikdam mawon bahwa menjadikan diri hebat itu nggak harus menjatuhkan musuh atau lawan main seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa lah, itu kita akan demokrasi. Jadi cuplikan tadi sebenarnya awal dari Bapak PHR ini untuk mengkritik. Nah, setelah itu videonya hilang. Saya cari di TikToknya. Saya sempat kepo juga. Dulu memang banyak videonya yang seperti itu, tapi sekarang sudah dihapus beberapa. Tinggal yang kritiknya nggak tajam-tajam kayak yang tadi, awal-awal tadi ya. Jadi yang sekarang lebih soft, tapi nggak soft-soft amat sih menurut Estenial. Jadi setelah mungkin tahu kekuatannya Estenial seperti apa, sekarang beliau malah bilang seperti ini. Jadi seorang Gus memang harus kemelindi. Nek ora sampai ora iso tunduk, sampai ora iso manut. Nggih ngalahke wong sing sombong, nggih ngalahke wong sing keminter. Gus harus lagi. Nah, jadi ya semakin lama melunak lah ya. Jadi memang kita harus bisa derek ngajinya Gus Ikdam dan juga mematuhi mungkin dawuh-dawuh dari Gus Ikdam bahwa untuk menjadikan orang sadar itu kita nggak harus ikut berperang. Kita menyadari sifatnya dia itu lebih baik daripada kita memusuhi dia. Karena kalau kita memusuhi orang-orang seperti Bapak PHR ini, malah justru dia semakin kuat kebenciannya. Tapi kalau kita yang slow-slow aja seperti gayanya Gus Ikdam ini, ya lama-kelamaan dia juga lunak si Bapak PHR-nya ini. Jadi ya nggak apa-apa lah, diajak Gus. Estenial tetap kompak.